Good morning, all of my children. Good morning, sir. Baik anak-anak, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, Bapak meminta kesediaan Nona untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Stand up please. Bapak Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini dalam ajaran agama Katolik. Bagi yang beragama lain mohon menyesuaikan. Berdoa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala limpah puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus, atas penyertaan yang Engkau berikan kepada kami hingga kami Engkau pertemukan kembali di sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa mencurahkan terang Roh Kudus-Mu turun atas kami masing-masing, agar nantinya pada proses belajar mengajar yang kami akan lalui nanti, apa yang diberikan oleh Bapak Guru nanti dapat kami mengerti dan kami pahami, dan semoga menjadi bekal di masa depan kami nanti. Inilah doa singkat yang kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkaulah Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Before we are going to start our class today, I'm going to check your attendance. Jadi Bapak akan memanggil nama kalian sesuai yang sudah tertera di absen. Novita Beatariaan, Present, sir. Zakarias Kilmas. Present, sir. Baik, kita telah selesai dengan absensi. Sekarang kita akan mulai proses belajar mengajar. Sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin bertanya ke kalian semua. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik, Pak. Syukurlah kalau kalian semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Sekarang kita akan mulai dalam proses pembelajaran. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang simple past tense. Jadi anak-anak, simple past tense ini berguna untuk menyatakan kejadian-kejadian yang telah kalian lakukan di masa lampau atau masa yang sudah berlalu. Oleh karena itu, penting sekali bagi anak-anak sekalian untuk belajar tentang apa itu simple past tense, dan kemudian belajar juga tentang pola-pola kalimat simple past tense itu seperti apa, dan juga bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian juga diharapkan agar setelah pelajaran ini usai, kalian dapat tahu bagaimana mengubah kata kerja bentuk pertama atau verb 1 ke dalam bentuk kata kerja kedua. Karena di dalam simple past tense kita akan menggunakan verb to atau kata kerja bentuk kedua. Jadi kita akan mempelajari bentuk-bentuk kalimat simple past tense yang akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kalimat positif atau positive sentence, kalimat negatif atau negative sentence, dan kalimat tanya atau interrogative sentence dalam bentuk simple past tense atau bentuk keterangan waktu lampau. Sekarang kita akan menyaksikan dan menonton bersama-sama sebuah video yang telah Bapak Guru siapkan untuk kalian tonton.
Pattern Chants, Past Tense Verbs 1 by Elf Learning. What did you do today? I dried my hair. What did you do today? What did you do today? I brushed my hair. What did you do today? What did you do today? I washed my hands. What did you do today? What did you do today? I cleaned my room. What did you do today? Great! Let's do that one more time. Here we go. What did you do today? I dried my hair. What did you do today? What did you do today? I brushed my hair. What did you do today? What did you do today? I washed my hands. What did you do today? What did you do today? I cleaned my room. What did you do today? Great job! This has been Elf Learning, and we thank you very much. We'll see you next time. Bye! Pattern Chants, Past Tense Verbs 2 by Elf Learning. What did you do today? What did you do today? I read a book. What did you do today? What did you do today? I drew a picture. What did you do today? What did you do today? I wrote a letter. What did you do today? What did you do today? I took a nap. What did you do today? Great! Let's try that one more time. Are you ready? Here we go. What did you do today? I read a book. What did you do today? What did you do today? I drew a picture. What did you do today? What did you do today? I wrote a letter. What did you do today? What did you do today? I took a nap. What did you do today? Great job, everyone. This has been Elf Learning. Thank you very much for watching. We'll see you next time. So after watching the videos, do you have any question? Saya Pak, Yes, please. saya mau tanya bentuk simple kalimat simple past tense. Wow, that's a great question. Now we are going to look at the pattern of simple past tense. Sekarang Bapak akan menunjukkan bentuk kalimat simple past tense. Oke, jadi subjek plus verb to plus objek adalah bentuk dasar dari kalimat simple past tense. Jadi ketika kalian ingin membuat kalimat di masa lampau atau simple past tense, pastikan bahwa yang terpenting di sini adalah kalian menggunakan verb
2, yaitu bentuk kedua dari infinitive verb atau kata kerja dasar. Apakah kalian bisa memahami bentuk kalimat dari simple past tense? Paham, Pak. Baik. Sekarang Bapak akan memberikan contoh kalimat agar kalian semakin memahami bentuk kalimat simple past tense. Oke, jadi di sini subjek dari kalimat di depan adalah may dan verb yang kita gunakan adalah went. Went ini adalah bentuk kedua dari kata kerja go. Jadi jikalau kita ingin membuat kalimat simple past tense, kita harus pastikan bahwa verb yang digunakan adalah verb 2. Dan di sini kalimatnya May went to school. School ini adalah objek. Jadi anak-anak sekalian, objek ini kalian bisa menggantinya. May went to the cinema. May pergi ke bioskop. Atau misalnya May went to hospital. Mungkin dia sedang sakit, terus dia ingin pergi ke rumah sakit. Kalian bisa mengganti objek dengan tempat atau misalnya sebuah destinasi wisata. Kalian bisa menggantinya sesuai dengan konteks yang ingin kalian gunakan. Baik anak-anak, sekarang setelah kalian mempelajari bentuk kalimat simple past tense, Bapak Guru akan memberikan sebuah soal, sebuah pekerjaan. Di dalam lembar pekerjaan yang telah Bapak Guru siapkan, kalian akan diminta untuk mengidentifikasi kalimat mana yang termasuk di dalam kalimat simple past tense dan kalimat mana yang bukan. Jika kalimat tersebut adalah simple past tense, tuliskan true atau benar di samping kalimat tersebut. Namun jika bukan kalimat simple past tense, maka tuliskan false atau salah. Oke, baik. Sekarang Bapak akan memberikan kalian pekerjaan yang harus kalian kerjakan. Baik, Bapak akan memberikan kepada kalian waktu 5 menit dari sekarang. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Baik, waktu telah selesai dan Bapak akan mengambil hasil pekerjaan kalian. Nilai kalian akan Bapak sampaikan di pekan berikutnya. Bapak akan memeriksa dulu. Sekarang kita akan lanjut dengan praktik yang kedua, yaitu praktek conversation in the classroom using simple past tense. Jadi kalian akan Bapak berikan sebuah percakapan antara dua orang dan
kalian akan memperagakan percakapan tersebut. Sekarang Bapak telah mempunyai teks percakapan tersebut. Bapak meminta kesediaan 2 orang untuk memperagakan percakapan di dalam conversation ini. Ini Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk memperagakan percakapan dengan menggunakan teks. Namun di pekan depan kalian harus mempraktikkan percakapan ini tanpa menggunakan teks. Jadi harus spontan. Baik, kita akan mulai. Good morning, Sally. How are you? I'm great. What did you do yesterday? I went to the park. What did you do in the park? I flew kites. My kites flew high. Wow, you're good. What did you do yesterday, Sally? I read books. Read. Oke, lanjut. Tetap dilanjutkan. Tidak apa-apa, itu bacanya read. Maaf, Pak. I read books. Let's go to the classroom. Baik. Good job. Baik, setelah kalian memperagakan percakapan di dalam bahasa Inggris menggunakan simple past tense, Bapak akan memberikan kepada kalian semua lembar kerja peserta didik yang dimana akan terdiri atas activity 1 and activity 2. In activity 1, you are required to change these sentences into simple past tense in positive, negative, and interrogative sentence. Jadi di dalam aktivitas pertama kalian akan diminta untuk mengubah kalimat-kalimat di dalam LKPD ini ke dalam bentuk simple past tense, namun harus dibedakan menjadi 3 bagian: kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Bapak akan memberikan kalimat pertama sebagai contoh. Kemudian di aktivitas kedua, kalian diwajibkan untuk mengubah verb 1 atau infinitive verb ke dalam verb to atau bentuk kata kerja kedua, dan begitu pun sebaliknya. Akan ada beberapa kata dalam bentuk kedua atau simple past, dan kalian akan mengubahnya ke dalam bentuk infinitive verb atau kata kerja bentuk pertama. Bapak akan memberikan kata di nomor 1 untuk dijadikan sebagai contoh. Baik, Bapak akan membagikan soalnya kepada kalian. 3. Baik, waktu telah selesai. Bapak ingin mengumpulkan lembar kerja kalian. Oke, baik. Sekarang kita telah berada di akhir pembelajaran. Karena pembelajaran telah selesai, Bapak akan mengevaluasi kembali pelajaran yang sudah kita pelajari di hari ini. Jadi kita sudah mengerjakan berbagai aktivitas dan juga
soal-soal, sehingga Bapak berharap agar kalian bisa memahami tentang simple past tense. Namun sebelum kita mengakhiri kelas, alangkah baiknya Bapak mengevaluasi kembali pelajaran kita di hari ini, sehingga kalian semua bisa lebih memahami pelajaran kita tentang simple past tense. Baik. Jadi Bapak akan memberikan contoh lain terkait dengan penggunaan simple past tense. Kita tadi menggunakan noun. Noun di sini adalah may. May adalah kata benda atau noun karena dia termasuk orang. Orang itu termasuk di dalam kata benda. Nah, sekarang Bapak akan menggunakan kata ganti orang atau pronoun. Nah, ada berbagai jenis pronoun. I, you, we, they, he, she, it. Sekarang Bapak akan menggunakan kata pronoun I. Jadi subjeknya adalah I. Kemudian ditambah dengan verb 2. Misalnya kita buat saya memasak nasi. Berarti verb 2 dari memasak adalah cooked. Kita tulis cook. Ditambahkan dengan ed. Cook ditambah dengan akhiran ed. Cooked. Kemudian kita tambah dengan objek. Objek kita mau masak apa? Misalnya masak nasi. Berarti I cooked rice. Oke, contoh lainnya. Misalnya he, kita pakai kata ganti orang ketiga tunggal. He. Dia orang laki-laki. Dia berjalan ke taman. He ditambah verb 2 dari berjalan adalah walked. Ditambah walk ditambah ed, walked. Kemudian ditambah objek to the garden. Dia berjalan ke taman. Kemudian kita coba pakai yang lainnya lagi. Misalnya kita menggunakan kalimat anjing saya memakan ikan kemarin pagi. Berarti kemarin pagi berarti kita sudah tambah dengan adverb of time. Kata keterangan waktu, adverb of time. Nah, misalnya kita buat anjing saya memakan ikan tadi. Anjing saya memakan ikan kemarin. Berarti kita buat my dog memakan. Bentuk pertamanya adalah eat. Bentuk keduanya adalah ate. Jadi kita tulis ate. Ditambah dengan ikan, fish. Ditambah dengan adverb of time, kemarin. Kemarin dalam bahasa Inggris adalah yesterday. Jadi my dog ate fish yesterday. Anjing saya memakan ikan kemarin. Jadi ini adalah beberapa contoh kalimat dalam bentuk simple past tense. I hope that you can understand what we learned today, and
In the next week, you are going to practice conversation without reading the text. Jadi Bapak harap pelajaran hari ini tentang simple past tense dapat kalian pahami dengan baik, dan juga ada pekerjaan rumah buat kalian agar kalian menghafal kembali percakapan yang tadi sudah kalian peragakan, dan di pekan depan di minggu berikutnya kalian akan memperagakan percakapan tersebut tanpa menggunakan teks sebelum kelas dimulai. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri kelas, Bapak meminta kesediaan Nona untuk memimpin kita dalam doa penutup. Bapak Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita menutup kegiatan belajar mengajar kita di siang hari ini, marilah kita bersatu dalam doa penutup. Izinkanlah saya membawa doa ini dalam ajaran agama Katolik. Bagi yang beragama lain mohon menyesuaikan. Berdoa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Limpah puji syukur kembali lagi kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus, atas berkat perlindungan, penyertaan, tuntunan Roh Kudus-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami, baik Bapak Guru maupun para siswa sekalian, dari awal, pertengahan hingga akhir proses pembelajaran kami ini. Kami mohon semoga apa yang kami dapat pada pagi hingga siang hari ini tentang simple past tense, kiranya kami dapat memahami, menangkap, mencerna apa yang diberikan oleh Bapak Guru, agar dapat menjadi pedoman, tuntunan, dan bekal di masa depan kami nanti. Inilah doa kami, karena Engkaulah juru selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Okay, goodbye all of my students. We are going to meet in the next week. Bye-bye.